Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya damai sejahtera, berkat dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas setiap berkat dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan terlebih mampukan kami agar dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan tidak tidur. Bacaan diambil dari surat 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Walter Carr adalah pegawai baru di perusahaan jasa pemindahan barang Bellhops. Mobilnya mogok sehari sebelum hari pertama di mana ia harus masuk kerja. Oleh karena itu, ia meninggalkan Homewood di mana ia tinggal dan berjalan kaki menuju Pelham pada tengah malam sejauh 32 km. Ia dibantu polisi yang menjumpainya di Pelham. Dia diajak makan pagi dan diantarkannya ke tempat kerjanya. Walter telah berjalan kaki di malam hari sejauh itu demi tanggung jawab untuk bisa masuk tepat waktu di hari pertama kerjanya. Pimpinan perusahaan Bellhops, yaitu Luke Martlin, terpesona dengan kisah Walter. Dia menemui karyawan barunya itu dan mengajaknya minum kopi bersama. Martlin kemudian memberinya Walter mobil Ford Escape 2014 miliknya. Kamu pemuda yang sangat istimewa dan akan melakukan hal-hal hebat, kata Martlin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita terharu mendengar kisah ini. Ternyata hidup ini masih penuh dengan keajaiban dan akan terus ada keajaiban-keajaiban lainnya. Kadang-kadang mungkin kita bertanya dalam hati, bagaimana Tuhan bisa dirasakan keberadaannya oleh manusia? Keberadaan Tuhan bukan saja dapat kita rasakan melalui mukjizat hebat yang membuat mata banyak orang terbelalak, tetapi sangat mungkin hanya karena mukjizat kecil yang menyentuh hati yang membuat kita bertobat dan mengakui bahwa Tuhan tidak tidur. Ia memperhatikan dan mengasihi anak-anaknya dengan caranya yang ajaib. Saudara, kita tidak pernah tahu waktunya, kapan mukjizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah siapkan diri kita agar mukjizat itu bisa menghampiri kita. Bagaimana caranya? Teruslah bersikap dan berpikir positif. Tetaplah mengutamakan tanggung jawab, mau bekerja keras, penuh pengharapan, percaya akan penyertaan Tuhan. Tetap melakukan hal-hal benar dengan tulus hati dan tanpa pamrih. Dan lihatlah, semua hal ini akan menjadi magnet yang luar biasa kuatnya, sehingga berkat-berkatnya akan tercurah atas kita. Saudara yang terkasih, marilah kita lakukan segala sesuatu dengan tulus dan sungguh-sungguh sebagai perwujudan kita dalam mengasihi Tuhan. Milikilah karakter tulus hati, karena itulah
yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tertidur dan mata-Mu selalu tertuju kepada orang-orang yang tulus dan berani berlaku jujur. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong, menjamah, dan memberikan kesembuhan. Saat ini kami juga memohon pertolongan Tuhan. Jika ada saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dan permasalahan hidup, kiranya Tuhan hadir untuk berbelas kasih, menolong, dan memberkatinya. Tuhan, kami ingin serahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.